Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dwi Happy Prasetyo di channel kesayangan kita, Wakasio Indonesia. Oke, teman-teman, pada video kita kali ini, kemarin saya sudah info mengenai kegiatan kita itu nggak hanya sekedar ngajar gitu ya, seleksi atau perekrutan saja, tetapi banyak juga yang kita laksanakan ya. Di antaranya adalah ada sosialisasi ya, menyampaikan informasi pada masyarakat umum. Nah, kemudian di sini sekarang saya mau nge-share mengenai kegiatan lain juga. Jadi kita dari Wakasio, dari LPK Wakasio Gakko ya, kita dari Wakasio ini juga tergabung dalam AP2LN ya teman-teman. Jadi AP2LN itu Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri. Jadi kita seluruh lembaga sending di Indonesia itu kita ada asosiasinya gitu ya, yang tergabung dalam AP2LN. Nah, di AP2LN ini kegiatannya kita bagaimana bersinergi nih sesama sending ini, kita sinkron gitu ya dalam pengiriman. Ketika ada masalah gitu ya, kita bisa saling membantu. Kemudian teman-teman yang misalnya nih ada sending baru tapi jobnya masih belum dapat, nah kita bisa melakukan kerjasama. Hadiri acara Musyawarah Wilayah 1 Dewan Pengurus Wilayah 3 Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri AP2LN Jateng DIY 2022. Untuk mengawali acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sariputi Rahayu. Yang kedua, laporan Ketua Panitia oleh Bapak Aris Utema. Yang ketiga, sambutan DPW 3 AP2LN Jateng DIY oleh Bapak Suyatno SD. Yang keempat, sambutan Ketua Umum AP2LN oleh Bapak Firman Budianto SEMM. Yang kelima, pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kadis Nageltran Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. 6. Doa oleh Bapak Sutiman. Acara Musyawarah Wilayah 1 Dewan Pengurus Wilayah 3 Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri AP2LN Jateng DIY 2022 bertempat di Front One Hotel Airport Boyolali pada Sabtu 29 Januari 2022 dimulai. Ya, mungkin juga ada yang sending mungkin ngirimnya jarang gitu, siswanya sudah banyak kan, kita bisa saling isi juga. Itulah beberapa gitu ya hal-hal baik yang dilaksanakan oleh asosiasi kita di AP2LN ini. Nah, kita tergabung di sini banyak juga manfaatnya teman-teman ya, terutama bagi kelancaran gitu input dan output lembaga sending. Jadi kita sebagai Wakasio sendiri, kita kan melakukan pelatihan nih, pelatihan awal ya. Kita melakukan sosialisasi, banyak yang minat, kita melakukan pelatihan awal. Nah, tidak juga melulu semuanya bisa terserap sepenuhnya 100% di tempat kita, juga tidak. Nah, akhirnya yang tidak terserap ini bisa juga diserap oleh lembaga lain atau sending lain. Disinilah fungsi dari AP2LN gitu. Kalau manfaat yang terasa bagi saya, bagi kami di Wakasio ini adalah itu. Jadi banyak siswa-siswa kita yang akhirnya bisa juga tersalur melalui lembaga-lembaga sending yang lain. Dengan saran juga nih buat teman-teman. Jadi teman-teman alangkah baik silahkan bisa mencari info sebanyak mungkin gitu ya. Carilah lembaga sending yang di situ dia sudah berpengalaman.
kemudian mengikuti asosiasi ya, maksudnya yang tergabung dalam AP2LN seperti ini untuk jaminan saja sebenarnya, jaminan sebagai keamanan ya, maksudnya ini lembaga benar atau tidak, dan yang pastinya adalah izin sendingnya teman-teman. Izin sendingnya ada sejak kapan berdiri gitu ya, karena sekarang juga banyak gitu ya yang lembaga ini lembaga baru gitu ya, alumni aja belum ada gitu ya, baru melakukan perekrutan tapi biayanya sudah besar ya, sudah yang ditarik ke peserta itu banyak. Nah ini kan yang sebenarnya ngeri ya, jadi bukti belum ada, takutnya biaya sudah masuk ternyata nggak jadi gitu kan, nanti bisa ya yang namanya orang ya bisa berdalih apa segala macam, akhirnya uang bisa hilang. Nah di situ harap berhati-hati. Kembali lagi, bisa nanti mengikuti proses dengan baik atau tidak, nanti ketemunya dengan lembaga yang baik atau tidak adalah dari kejelian para peserta sendiri. Harapan saya, teman-teman, saran aja nih bagi yang mau berangkat ke Jepang ya, baik pemerintah ya IM Japan atau yang swasta nih umumnya ya, karena swasta ini kan lembaga sending sendiri ada 200-an lebih ya, 200-an lebih lembaga sending. Kalian harus cermat ya, melihat perjalanan lembaga ini sudah berapa lama, kemudian sudah berapa banyak peserta yang dikirimkan, pengiriman kemana, jobnya apa saja gitu ya, pernah ada kasus-kasus bermasalah tidak, minimal teman-teman bisa menyelidiki hal itu seperti itu melalui ya saat ini ya media sosial, kemudian cari deh informasi di internet sebanyak mungkin. Utamanya adalah yang bagi teman-teman di situ nyaman dan aman gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, persiapan itu sangat penting banget gitu. Jadi bukan hanya mencari, saya pengen dapat job nih, tetapi kualitas apa yang bisa nanti teman-teman suguhkan pada lembaga sending ini ketika dites. Karena nanti yang namanya tes itu umumnya biasanya ada 2 tahap. Dengan lembaga dulu atau ya tes internal lah, kalau di Wakasio itu ada kita sebutnya tes internal, baru nanti setelah itu tes user. Karena tes internal ini nggak mungkin juga teman-teman, bagi saya sendiri ya Wakasio ini, kita mau ngajuin kandidat, tahu-tahu udah terserah gitu ya, kita ambil dari luar tanpa kita seleksi redaksi atau CV-nya tanpa kita cek dulu dengan baik, atau kita kirim aja, nggak seperti itu. Tetapi peserta ini harus saya cek dulu dari segi data diri gitu ya, kemudian nanti kita teskan dulu ya, minimal bahasa Jepang itu harus tahu dulu karena ya mau program magang kan. Jadi ketika nanti kita ajukan rirekiso atau CV ini ke Jepang, dari pihak perusahaan lihat ya itu data adalah data matang gitu ya. Ketika beliau datang ke Indonesia untuk seleksi, nah inilah peserta-pesertanya, tinggal nanti dipilih yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi persiapan lebih jauh-jauh hari, lebih matang itu lebih baik buat teman-teman. Jadi jangan melulu teman-teman ini cari tapi ternyata persiapan belum ada. Alangkah baiknya persiapan sebaik mungkinnya, tetap cari info. Jadi teman-teman kayak udah siap ancang-ancang ya, habis dari sini ke sini. Belajar penting ya. Mau belajar sendiri, mau belajar melalui lembaga, itu bebas ya. Yang penting targetnya kan bahasa Jepang ini bisa gitu ya. Ya minimal jikosokai, minimal mungkin ditanya mengenai pekerjaan, sekolah, apa tujuannya ke Jepang, minimal teman-teman bisa menjawab seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya informasikan pada kesempatan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu di video kita. Semoga kita juga bisa mendapatkan informasi yang terbaik lagi gitu. Seperti itu saja teman-teman. Selalu semangat karena Jepang sudah buka. Persiapan dan siap-siap terbang. Oke, salam pemagangan, salam dunia kerja ke Jepang, salam Wakasio Indonesia.